Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Muklis yang baru pulang kerja. Di sini Muklis pulang ke kontrakannya yang ada di Jepang. Di saat Muklis sedang santai di kontrakannya, ia malah mendengar suara yang sedang adu mekanik di sebelah kontrakannya. Dikarenakan tembok kontrakan yang tipis, membuat si Muklis mendengar suara tersebut. Lantas saja, Muklis yang tahu nggak kepo, nggak panas dada. Ia pun mendekati dan mendengarkan suara adu mekanik tersebut. Karena dirasa enak untuk didengar, sampai dirinya mengeluarkan singkong yang ia punya. Dengan begitu, Muklis pun langsung olahraga senam 65 jari di sana. Setelah sekian lama, Muklis yang mendengar mereka sedang pergi keluar. Ia pun langsung bergegas untuk melihat mereka di jendela. Paginya Muklis berangkat kerja. Saat bertemu dengan wanita, ia pun mengabaikannya. Setelah pulang, di mana Muklis sedang main handphone, ia malah mendengar tetangganya yang sedang bertengkar. 嘘つかないでよ。今まで化粧水使ったことないじゃん。家具だって。こんなの好みじゃなかったよね。どうだっていいだろ、そんなことは。スマホ見してよ。あスマホ見してよ。調子乗ってんじゃねえぞ。 Muklis yang mendengar pertengkaran mereka, ia pun mendekati tembok yang tipis itu. 久々分からせてやろうか。 Muklis yang kaget dengan tangan si pria yang tembus. Dengan begitu, ia pun mencoba untuk menghentikan mereka. ほどほどにしてください。通報しなきゃいけなくなるんで。すいません。壁すぐに修理しますね。お願いします。すいません。 Alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan wanita cantik ini. Di mana wanita ini bernama Suju Honjo. Meskipun umurnya sudah menginjak 30 tahun, tetapi jangan ditanya soal ngulek-menguleknya. Scene berganti ke pagi hari. Terlihat Muklis yang masih tertidur. Namun di sana, dirinya lagi-lagi mendengar suara pemersatu bangsa. Hal itu membuat ia terbangun dari tidurnya. Dirinya yang mulai kepo kembali, ia pun mencoba bergegas untuk mengintipnya. Dikarenakan temboknya yang bolong, ia dengan leluasa untuk melihat keadaan tetangganya itu. Alangkah kagetnya Muklis, ia melihat Honjo sedang melakukan pertunjukan solo. Muklis pun menontonnya sampai Honjo tertidur kembali. Dengan begitu, ia langsung mengembalikan penutup tembok seperti semula. Malam pun tiba, di mana Honjo yang terbangun dari tidurnya, ia melihat suaminya yang akan berangkat, entah mau kemana. 何してるの？どこか行くの？私火曜日には帰っちゃうんだよ。 Setelah suaminya pergi dari rumah, Honjo mendengar tetangganya yang menanyakan keberadaannya saat ini. Dan tak lain, itu adalah Muklis yang dari tadi mendengar percakapan Honjo dengan suaminya. うるさくしてすみません。 Muklis yang penasaran dengan pria itu, ia pun menanyakan kedekatan Honjo dengan pria tersebut. Honjo pun menjawab kalau dia adalah istrinya. Namun Honjo malah terbawa suasana, ia malah langsung curhat kepada Muklis. Sampai-sampai Honjo menceritakan dirinya dan suaminya, di mana suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Karena Muklis merasa kasihan padanya, ia pun mengatakan jika suaminya sering membawa wanita lain ke kontrakannya. Ternyata, scene di awal itu adalah selingkuhan suami Honjo yang sedang adu gabrut. Dan waktu siangnya, Honjo berpapasan dengan Muklis saat Muklis akan berangkat kerja. まあ、たまに笑い声が聞こえてきます。ね。そうですか。長いんですか、ご主人と。高校からの付き合いです。 Setelah mereka berbincang-bincang, Muklis malah memprovokator Honjo untuk pisah dengan suaminya. Dikarenakan suaminya telah keterlaluan padanya. Lantas Honjo pun menjawab, kalau soal pisah dirinya tidak akan bisa. Dikarenakan ia tak banyak mengenal dunia luar. Dan Honjo pun menjelaskan bahwa dirinya juga bukan wanita baik untuk suaminya. Di sini Muklis tahu jika kemarin Honjo pergi belanja. Dan saat Muklis pulang, ia mendengar suara cuciannya Honjo selesai. Sampai dirinya mencium aroma kari yang dimasak Honjo saat itu. ご主人ができないこと、ちゃんとできてるんじゃないですか。いい奥さんじゃないですか。 Hal itu membuat Honjo senang dengan pujian Muklis di sana. Setelah dirasa obrolan semakin mendalam, Muklis pun mengatakan jika dirinya akan cerita tentang dirinya. Lantas saja Honjo pun langsung mempersilahkan Muklis bercerita. Namun Muklis malah menceritakan waktu kemarin. Muklis terus terang, di mana waktu kemarin dirinya melihat Honjo sedang melakukan pertunjukan solo karir. 声が聞こえてきて、ついその鼻から。本当にすいません。言わなきゃバレないのに。いやでも、きっと多分ここ壁薄いのすぐバレるし、まあ、その時気まずくなるかなと思って。 Honjo pun tak merasa keberatan dengan apa yang Muklis lihat, dikarenakan dirinya memang sengaja melakukan hal itu, supaya didengar oleh Muklis. Dengan begitu, Muklis pun langsung menanyakan alasannya. Honjo bilang jika dirinya saat itu lagi membayangkan cacing berotot yang menancap di gua miliknya. Meskipun Honjo malu membicarakan soal itu,
ia pun langsung menyudahi obrolan mereka. Di sana mereka pun sama-sama terdiam dan membisu. Namun kediaman itu membuat Muklis memamerkan cacing berototnya ke dalam tembok bolong itu. Honjo pun tak banyak basa-basi, ia pun langsung melumat habis. Di malam berikutnya, saat Muklis habis membeli makanan, ia pun langsung bergegas duduk untuk menyantapnya. Di saat dirinya ingin minum sekaleng cap oleng, ia malah melihat Honjo sedang memamerkan kemanisan mulutnya. Muklis yang tahu harus ngapain, ia langsung mendekat ke arah Honjo. Dengan begitu, mereka pun saling kokop-mengkokop. Setelah dirasa mereka sama-sama memuncak, akhirnya Muklis dan Honjo pun melanjutkan ke jenjang percocok tanaman. Setelah Muklis sudah merasa lega dan Honjo sudah merasa nikmat, Honjo pun berterima kasih kepada Muklis karena sudah 3 tahun lamanya dirinya yang tidak merasakan kembali cacing berotot yang semayam di goa miliknya. Dan sekarang Muklislah yang menempati goanya itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di mana saat ini, Muklis yang akan kembali melakukan pekerjaan seperti biasa. Namun saat dia akan berangkat, ia tak sengaja melihat suaminya Honjo bersama wanita. 店長飲みすぎだよもう一軒行くぞメリーいいから早く行こうぜ Dengan begitu, Muklis pun kembali ke dalam dan memberitahu Honjo bahwa suaminya ada di luar. Sekarang Honjo tak peduli dengan suaminya. Ia menyuruh untuk membiarkannya saja. Honjo memberitahu bahwa dirinya akan pulang besok. Dan dia juga tak perlu untuk datang ke sini lagi. Honjo pun menyuruh Muklis menjauh dari sana, dikarenakan dirinya akan menambah lubang mereka. Pertama-tama, mereka melakukan sesi adu jigong sampai-sampai melanjutkan ke sesi saling mencuci. Honjo mencuci cacing berotot milik Muklis, dan Muklis mencuci goa milik Honjo. Namun saat sesi akan berlangsung ke penggabrutan, tak lama suami Honjo pun datang. Tampak kaget, Honjo pun langsung menyembunyikan cacing berotot milik Muklis yang terhalang tembok tipis. Karena si suami dalam keadaan oleng, ia tak menghiraukan Honjo di sana. Dan bergegaslah ia untuk tidur di sana. Setelah dirasa suaminya tidur, ia menyuruh Muklis untuk menarik singkongnya kembali. Dan sekarang sesi pencangkulan pun berlangsung cukup sengit. Singkat cerita, saat malam tiba, di mana saat ini Honjo sedang membereskan pakaian, dikarenakan besok ia akan pulang. Namun si suami yang gabut, karena selingkuhan tak bisa diajak jalan. Ia pun langsung memaksa Honjo untuk adu gabrut bersamanya. Meskipun Honjo menolak, ia tak bisa berbuat apa-apa di sana. Sama halnya dengan Muklis, ia tak bisa membantu Honjo yang sedang digabrut. Siang harinya, saat Honjo akan pulang, tak lupa dirinya meminta izin pada suaminya. Namun si suami malah terlihat cuek padanya. Dengan begitu, Honjo pun langsung pergi dari sana. Muklis yang mengetahui Honjo pulang, ia pun langsung bergegas untuk melihat Honjo di jendela. Namun dirinya sangat kecewa karena dia tidak akan pernah adu gabrut bersamanya kembali. Dikarenakan Honjo sekarang sudah kembali pulang. Dikarenakan ia merasa kecewa, ia pun langsung kembali tiduran. Dan film pun selesai. Eits, tunggu dulu. Tak berselang lama bel rumahnya pun berbunyi. Dengan lemah lesu, ia pun mencoba membuka pintu. Dan alangkah kagetnya, ternyata itu adalah Honjo yang datang ke rumahnya. Karena takut didengar oleh suaminya, Honjo pun meminta untuk ngobrolnya di dalam saja. Setelah berada di dalam, karena Honjo dan Muklis sudah merasa panas dada, sampai-sampai Honjo meminta Muklis untuk menggabrutnya pelan-pelan saja, supaya sensasi dan kenikmatannya terasa. 末永くよろしくお願いします